Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membicarakan yaitu tentang Nabi Muhammad dalam menjalani Isra dan Mi'raj. Dulur-dulur seiman, di saat-saat menghadapi ujian yang maha berat dan tingkat perjuangan sudah pada puncaknya, gangguan dan hinaan, aniaya serta siksaan yang dialami beliau dengan pengikut-pengikutnya, beliau terjadi semakin hebat. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, terus naik ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Disitulah beliau menerima perintah langsung dari Allah tentang sholat 5 waktu. Hikmah Allah memerintahkan Isra dan Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW dalam satu malam itu adalah untuk lebih menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus oleh Allah di tengah-tengah umat manusia untuk membawa risalahnya. Dengan demikian itu bertambahlah kekuatan batin Nabi Muhammad SAW di waktu menerima cobaan dan musibah serta siksaan sebagaimanapun besarnya dalam memperjuangkan cita-cita luhur itu dan mengajak seluruh umat manusia ke dalam agama Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Kejadian Isra Mi'raj ini di samping memberikan kekuatan batin kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya menegakkan agama Allah, juga menjadi tujuan bagi umat muslim sendiri. Apakah mereka beriman dan percaya kepada kejadian yang menakjubkan dan di luar nalar manusia itu, yaitu perjalanan yang beratus-ratus mil serta menembus 7 lapis langit hanya ditempuh dalam satu malam saja. Bagi kaum Quraisy, peristiwa Isra Mi'raj ini mereka jadikan senjata untuk menuduh Nabi sebagai orang yang tidak beres otaknya, dan mereka jadikan bahan semacam hinaan dan olok-olok yang sangat keji. Ilmu pengetahuan dewasa ini ditantang dengan membuka takbir rohani pengetahuan yang diberikan Allah kepada Nabi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Penemuan asa setiap musim haji, Nabi Muhammad SAW menyampaikan seruan Islam kepada kabilah-kabilah yang sedang melakukan haji atau yang datang ke Makkah. Kali ini beliau menjumpai orang-orang Khazraj, yaitu yang berasal dari Yathrib. Mereka sudah mempunyai pengertian tentang agama ketuhanan dan kerap kali mendengar dari orang Yahudi di negeri mereka tentang akan lahirnya seorang nabi pada waktu dekat. Segera mereka mencurahkan perhatian kepada dakwah yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka itu. Pada waktu itu mereka langsung beriman setelah mereka yakin bahwa Muhammad itu nabi yang dinanti-nantikan. Peristiwa ini merupakan titik terang bagi perjalanan risalah Muhammad SAW. Orang Khazraj yang masuk Islam ini tidak lebih dari 6 orang, tapi merekalah yang membuka lembaran baru sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Setibanya mereka kembali ke Yathrib dari Mekah, mulailah mereka menyiarkan kepada kaum mereka itu tentang kebangkitan Nabi pada akhir zaman. Nabi akhir zaman maksudnya, yaitu Muhammad SAW yang berada di Mekah. Berkat kegiatan mereka, hampir setiap rumah di Madinah sudah mendengar dan membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-12 maksudnya, sesudah kenabian, datanglah ke Mekah di musim haji 12 orang laki-laki dan seorang wanita penduduk Yathrib. Mereka menemui Rasulullah SAW rahasia di Aqabah. Di tempat inilah mereka mengadakan baiat perjanjian atas dasar Islam dengan Nabi, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Tuhan, tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak,
tidak akan memfitnah dan tidak akan mendurhakai Muhammad SAW. Perjanjian ini dalam sejarah disebut Bai'atul Aqobatil Ula atau perjanjian Aqobah yang pertama. Karena dilangsungkannya di Aqabah untuk pertama kalinya, dinamakan pula Baitun Nisa, perjanjian wanita, karena dalam baiat itu ikut seorang wanita bernama Afrah binti Abid bin Sa'labah. Sesudah selesai pembaiatan itu, Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umar kepada bersama mereka ke Yathrib untuk mengajarkan Al-Quran dan agama Islam. Maka agama Islam pun tersebar di setiap rumah dan keluarga di penduduk Yathrib, kecuali beberapa keluarga kecil orang Aus. Pada tahun ke-13 dari kenabian, berangkatlah rombongan kaum muslimin dari Yathrib ke Mekah untuk mengerjakan haji. Orang-orang Islam itu mengundang Rasul agar mengadakan pertemuan dengan mereka di Aqabah pada hari Tasyrik. Sesudah selesai melakukan upacara haji, keluarlah orang-orang Islam dan dari perkemahan mereka menuju Aqabah secara sembunyi-sembunyi pada waktu tengah malam. Di tempat itulah mereka berkumpul menunggu Nabi. Jumlah mereka 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Rasulullah pun datang didamping oleh Abbas, paman beliau, yang di masa itu masih belum agama Islam. Setelah mereka duduk semua, maka yang berbicara pertama kali adalah Abbas. Katanya, "Wahai Hazraj, kamu semua telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang di antara kaum kami. Kami telah membelanya, sebab itu dia terhormat dan terjaga di negerinya. Sekarang dia ingin menyebelah dan menggabungkan diri dengan kamu. Sekiranya kamu benar-benar bermaksud akan setia kepadanya dalam segala hal yang kamu kemukan padanya, dan kamu akan membelanya dari semua orang yang menantangnya, dapatlah saya menyerahkan Muhammad kepada kamu atas pertanggungjawaban kamu sendiri. Akan tetapi sekiranya kamu akan menyerahkannya kepada musuh-musuhnya dan mengecewakannya, maka tinggalkanlah dia di sini sekarang." Pembicaraan Abbas ini dijawab oleh Hazraj. "Telah kami duga apa yang kami katakan, ya Abbas. Maka cobalah Rasulullah sendiri berbicara. Ambillah ya Rasulullah yang kami inginkan, buat dirimu dan buat Tuhanmu." Maka berbicara Rasulullah dan beliau baca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian beliau berkata, "Saya ingin mengambil perjanjian dari kamu semua, bahwa kamu akan menjaga saya sebagai kamu menjaga keluarga dan anak-anakmu sendiri." Kemudian berdirilah 12 orang pemuka-pemuka Hazraj dan Aus dari penduduk Yathrib itu, masing-masing mewakili golongan yang ada dalam kabilah mereka. Mereka berjanji akan membela Nabi Muhammad SAW, walaupun harta dan jiwa mereka habis ditandas oleh karenanya untuk pembelaan tersebut. Seorang demi seorang menjabat tangan Rasul, tanda baiat yang berarti pernyataan dan sumpah setia. Peristiwa ini dalam sejarah dinamakan Bai'atul Aqobah As-Saniyah. Artinya perjanjian Aqobah yang kedua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.